Menikahi Hot Om. Bab 272. Berapa harganya? Tanya Aksa tanpa basa-basi. Tidak mahal untuk Pak Aksa. Hanya 5,5 miliar. Intan langsung tersedak ludahnya sendiri. Tidak menyangka harganya akan sangat mahal. Tolong siapkan untuk calon istri saya. Baik, Pak Aksa. Staf tersebut langsung memberikan pilihan cara bayar untuk Aksa. Namun sebelum itu Intan langsung memprotesnya. Mas, ini terlalu mahal. Sebaiknya nggak usah, Mas. Intan, saya mau yang terbaik untuk calon istri saya, Intan. 2. Sepanjang perjalanan usai membeli berlian mahal tersebut, Intan hanya terdiam sambil mengawasi kotak yang ada di pangkuannya. Ia sungguh tidak percaya dengan apa yang ia dapatkan saat ini. Aksa memberikan perhiasan ini sebagai maharnya. Sungguh, yang benar saja. Ia sama sekali tidak pernah menduga hal ini sebelumnya. Orang tuanya memang kaya untuk ukuran orang kampung, tapi mungkin tidak sekaya ini sampai-sampai rela mengeluarkan uang hanya untuk perhiasan. Suka? Tanya Aksa pada Intan. Melihat calon istrinya itu hanya diam saja membuatnya gemas untuk bertanya. Kenapa diem aja? Intan menggigit bibirnya. Bingung harus mengatakan apa. Lah bahkan belum benar-benar mengenal siapa pria ini. Suka, Mas. Tapi ini terlalu mahal buat Intan. Aksa hanya diam. Tidak membahasnya lebih lanjut. Ia kemudian membelokkan mobilnya di salah satu butik besar yang merupakan milik sahabatnya. Yai, Aksa. Jadi juga Yai ke sini bawa calon. Laki-laki gemulai itu langsung menyambut Aksa begitu ia membawa Intan masuk ke dalam sana. Jadi, tolong pilihkan pakaian-pakaian yang cocok dipakai sehari-hari buat calon istriku. Sejenak, lelaki itu menatap Intan yang berdiri di samping Aksa. Tangan mereka terus saling menggenggam sejak masuk ke dalam butiknya. Cek, pria bernama Gusti tersebut berdecak. Nggak usah Ye pegangin terus juga tangan calon istri Ye, Aksa. Sini, Mbak. Ikut Eike. Gusti langsung memisahkan tangan keduanya. Membawa Intan untuk melihat-lihat pakaian yang sekiranya cocok. Nama Ye siapa? Cantik. Intan yang sedari tadi merasa tidak tenang mencoba untuk tersenyum. Aku Intan. Oh, nama yang cantik. Kenalin, Eike Gusti. Eike temennya Aksa masa-masa sekolah dulu. Hebat juga. Iya, Yai bisa ngeluluhin hati batu itu. Soalnya ya, Say. Dese kaku dari lahir. Banyak yang suka tapi nggak ada yang bisa ngeluluhin hatinya. Intan sungguh penasaran dengan kehidupan pribadi Aksa sebelumnya. Setidaknya ia harus mencari tahu sedikit, bukan? Tapi ia sungkan bertanya. Dan pada akhirnya, ia hanya mendengarkan Gusti berceloteh ini dan itu. Mau coba baju pengantin dulu? Atau baju biasa dulu? Kening Intan mengerut. Baju pengantin. Iya, cantik. Aksa pengen beli salah satu koleksi Eike. Nikahnya seminggu lagi, kan? Iya. Waktunya sempit, Say. Kita ke baju pengantin dulu, lah, iya. Baru setelah itu baju-baju yang lainnya. Iya, Mas. 3. Jangan panggil Eike Mas, dong, cantik. Maaf, Mas. Lalu aku harus panggil apa? Gusti aja, Say. Oke. Pada akhirnya, Gusti memanggil dua asistennya untuk membantu. Intan dilayani sedemikian rupa dan mencoba beberapa pakaian pengantin. Nah, menurut ini sempurna. Menurut Eike ini cocok buat Ye, Intan. Ye suka, kan? Intan mematut diri di depan kaca. Dalam balutan kebaya putih tersebut, lekukan tubuhnya terlihat sempurna. Bagus, Gus. Ini buat akad nikah Ye sama Aksa. Kita tunjukin dulu ini sama Dese. Setelah itu gaun pengantin untuk resepsi. Oke. Tirai besar itu pun dibuka. Di seberang sana, sudah terdapat Aksa yang duduk tenang sambil melipat tangannya di depan dada. Begitu tirai itu tersibak, ia bisa melihat sosok cantik Intan dengan mata kepalanya. Untuk sejenak, ia perhatikan wanita cantik yang akan dinikahinya itu. Entah apa yang ada di kepalanya,
ia bahkan tidak menyangka akan mengambil langkah besar dengan menikahi perempuan yang baru saja ia kenali. Sekali lagi, ketulusan perempuan itu yang membuatnya tertarik. Terlebih saat ia melihat perempuan itu bisa mengatasi keponakan-keponakannya secara keibuan ketika mereka menangis. Ingat betul dirinya, saat Nina terus menangis dan histeris ketika pernikahan Widya beberapa bulan lalu, hanya Intan bisa menenangkannya. Heh, Aksa. Dese ngapain malah ngelamun? Libat nih, lihat. Cantik enggak calon istri Yei? Cantik. Begitu singkat jawaban Aksa. Dan Gusti menyimpulkan bahwa sahabatnya itu setuju dengan gaun akad nikah yang akan istrinya kenakan. Untuk sesaat, matanya bertemu dengan mata Intan. Perempuan itu begitu saja langsung tertunduk. Ia malu. Tak lama kemudian, ia pun berbalik. Mendapati dirinya sudah kembali ke ruang ganti. Yei tahu nggak Intan? Dese itu beli tas, sepatu, parfum, nitip Eike. Yei udah dibeliin tas Hermes. Sepatu udah ada beberapa. Merek Chanel. Dompet LV. Menyala rekening DC. Dia nitip uang ke Eike 5M, Bo. Tas Yei aja 1,5M. Sisa baj buat yang lain-lain. Intan langsung terperangah mendengar nominal yang menurutnya sangat gila. Lututnya bahkan langsung lemas begitu mendengar angka yang disebutkan oleh sahabat calon suaminya tersebut. Tapi untuk sepatu sama sandal. Ukuran sepatu Yei 39, kan? Intan mengangguk. Dari mana Aksa tahu ukuran sepatunya? Udah aman, Dese pasti udah cari tahu semuanya, say. Udah Eike bungkus semuanya pakai kotak kaca biar kelihatan mewah. Itu untuk dibawa ke rumah Yei sebagai hantaran. Ada 10 item kotak kaca yang isinya ya, keperluan Yei, Intan. 4. Udah rapi semuanya. Tinggal Yei dan Aksa bawa. Obrolan itu seketika beralih pada gaun yang kini akan ia kenakan untuk acara resepsi. Setelahnya, ia dipakaikan gaun pengantin untuk acara resepsi. Sampai beberapa jam berlalu, barulah semuanya selesai dan Aksa pada akhirnya melakukan pembayaran. Berapa? Aksa bukan orang yang suka basa-basi. Hidupnya selalu serius jika menyangkut sesuatu yang dia anggap penting. Total semua 1 miliar, Aksa. Debat. Aksa kemudian mengeluarkan kartu hitamnya. Yang Intan tahu bahwa itu adalah logo dari bank asing. Ia bertambah penasaran siapa sebenarnya calon suaminya ini. Pria itu bahkan tidak tanggung-tanggung untuk memesan semua pada Gusti. Termasuk beberapa gaun tidur berbahan satin yang begitu seksi serta dalaman yang terhitung mahal. Usai melakukan transaksi, beberapa staf Gusti membantu membawakan beberapa barang yang sudah dihiasi kotak kaca. Ya, itu adalah barang-barang yang akan dibawa Aksa untuk acara pernikahannya besok. Setelahnya, lelaki itu langsung melajukan mobilnya menuju kediaman ibunya. Di sana, sedang persiapan acara untuk 7 bulanan Widya dan juga Mentari. Mas. Ya, maaf sebelumnya, tapi apa ini nggak terlalu berlebihan? Intan menarik napasnya dalam-dalam lalu menghembuskannya perlahan. Barang-barang itu terlalu mahal banget. Gimana nanti Intan cara bayarnya? Tabungan Intan nggak sampai segitu banyak. Aksa diam. Ia tetap fokus menyetir. Apa saya minta ganti ke kamu? Kalimat Aksa telak membuat Intan diam. La menggigit bibirnya. Merasa lebih tidak tenang. Entah kenapa, melihat Aksa semudah itu mengeluarkan uang membuat dirinya jadi cemas. Tapi, Mas, jangan dibahas lagi, Intan. Akhirnya Intan tidak berani berkomentar lagi. Lelaki ini sedikit terlihat misterius. Mereka akhirnya sampai di kediaman Anggun. Terlihat rumah itu sedang sibuk memasak di teras depan rumah yang terlihat besar tersebut. Begitu mereka turun, Aksa langsung disambut oleh seorang wanita cantik yang sepertinya sudah sangat akrab dengan keluarga tersebut. Mas Aksa. Pelukan itu begitu saja terjadi. Membuat hati Intan diam-diam berdenyut nyeri. Laivia. 5. Kemana aja, sih, Mas? Tanya Laivia sambil memberengutkan wajahnya.
Aku tuh teleponin Mas dari kemarin tapi nggak bisa. Aksa menghela napasnya. Anak dari lelaki yang telah berjasa dalam hidupnya itu sekali lagi datang dan membuatnya hatinya bimbang. Banyak petir. Sengaja dimatin. Oh. Laivia mengangguk-anggukkan kepalanya. Saat menyadari keberasaan Intan di belakang Aksa, gadis itu langsung melirik ke belakang. Mas sama siapa? Aksa melirik ke arah belakang. Lalu menarik tangan Intan untuk diperkenalkan dengan Laivia. Kenalin, namanya Intan. Calon istri Mas. 1 minggu lagi kita akan menikah. Bagai tersambar petir, Laivia langsung menjatuhkan ponsel mahal yang ada di tangannya begitu saja. Bukan sengaja, ia terlalu terkejut dengan berita yang baru didengarnya itu dan membuat benda yang ada di tangannya itu terlepas begitu saja. Saya Intan, Mbak. Aksa memungut benda pipi itu dari lantai. Bersamaan dengan itu tangan Laivia dengan gemetar mencoba untuk menjabat tangan calon istri dari pria yang sudah bertahun-tahun ia sukai tersebut. Laivia. Senyuman pun terpaksa ia ulas. Entah kenapa hatinya benar-benar sangat perih. Ia menunggu Aksa sudah begitu lama, dan kabar ini benar-benar memukul telak dadanya. Selamat, ya. Semoga pernikahan kalian lancar. Intan mengulas senyuman tulusnya. Tanpa tahu wanita di depannya itu sudah begitu hancur. Penantiannya selama ini terasa sia-sia. Terima kasih, Mbak. Hampir saja air mata itu jatuh, tapi sekuat tenaga keponakan Mahesa tersebut langsung menghirup udara sebanyak-banyaknya dan mengalihkan pandangannya pada Aksa. Mata mereka bertatapan untuk sepersekian detik. Terlihat jelas mata Laivia yang memerah. Aksa, lelaki itu hanya menatap datar, menyerahkan ponsel Laivia. Handphone kamu. Thanks. Kayaknya aku harus pulang. Aku ada janji sama mama. Cepat-cepat wanita itu beranjak dari hadapan Aksa. Masuk ke dalam rumah untuk mengambil tasnya. Di dalam sana, ia bertemu dengan Widya dan Anggun. Laivi. Gue mau pulang, Bun. Ada urusan mendadak. 6. Anggun yang sedang sibuk menuliskan bahan belanjaan untuk asisten rumah tangganya pun ikut menimpali. Kok buru-buru banget, sayang? Iya, Tante. Laivia telepon ada yang harus diurus. Namun Widya menangkap ada hal lain. Dari kaca, ia bisa melihat Aksa dan Intan yang melangkah menuju rumah. Sebagai sahabat yang peka, perempuan itu langsung menenggamit tangan sahabatnya itu untuk ia bawa ke kamarnya. Ikut gue, Laivi. Air mata Laivia sudah menetes di sana. Ia sungguh-sungguh patah hati. Rasanya tidak terima. Rasanya tidak rela. Anggun yang melihat kedatangan Aksa dan Intan pun mengerutkan kening bingung. Jelas ia tidak mengetahui hal ini. Sementara Laivia sudah menangis terseduh-seduh di kamar Widya. Gue harus apa, Laivi? Laivia menggelengkan kepalanya. Nggak ada yang perlu lo lakuin, Bun. Nggak ada. Widya mendesahkan napasnya. Ia bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Ia baru tahu bahwa selama ini pria yang disukai oleh Laivia adalah kakaknya sendiri. Sedari mereka masih duduk di bangku SMA, perempuan itu sering bercerita tentang lelaki pendiam dan misterius yang disekolahkan oleh ayahnya ke luar negeri dan akhirnya bisa sukses mendirikan perusahaannya sendiri berkat bantuan ayahnya. Laivia tidak pernah menunjukkan foto ataupun menyebutkan nama. Tapi selalu berbinar jika sudah menceritakan tentang lelaki itu. Dan, siapa sangka, pada akhirnya ia baru mau menunjukkannya ketika ia sampai di Jakarta kemarin. Widya pun duduk di samping Laivia. Memeluk sahabatnya itu dari samping. Gue nggak tahu kalau cowok yang selama ini lo suka itu kakak gue sendiri. Dia terlalu misterius, Bun. Nggak pernah buka dirinya. Selalu serius dan kayaknya jaga jarak dari gue. Entah berapa kali Widya menghela napas. Dan Laivia semakin sesenggukan. Sakit banget rasanya. Mengerti? Jelas Widya mengerti. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ranah ini sudah terlalu jauh. Semuanya tergantung dari Aksa. Dia pun tidak mengerti kenapa kakaknya itu buru-buru melamar Intan.
Semuanya terasa sulit untuk dipahami. Kakaknya itu memang tidak bisa ditebak. Anggun yang mengkhawatirkan keadaan Laivia pun masuk ke kamar Widya dan menemukan sahabat putrinya itu menangis. Laivia semakin tidak tahan. Ia beranjak dari duduknya dan meraih tangan Anggun untuk pamit. 7. Tante, Laivia harus pulang. Maaf nggak jadi bantuin persiapan acara Widya. Laivia nggak bisa. Belum sempat Anggun mengatakan satu patah kata pun, gadis cantik itu sudah berlari keluar. Ia bahkan tidak sadar sudah menabrak Mahesa yang baru saja pulang dari luar bersama anak-anaknya. Laivi, kok Aunty cantik nangis? Nina yang peka langsung saja menyeletuk. Laivia buru-buru menghapus air matanya yang masih saja menetes. Lah, sayang. Aunty kelilipan debu. Maaf banget nggak bisa lama-lama. Aunty ada kerjaan. Laivia singkat mengecup puncak kepala Nina lalu meraih tangan Mahesa untuk bersalaman. Pamit, Om. Kenapa? Tanya Mahesa menahan tangan Laivia. Aksa dan Intan yang duduk di ruang tamu pun bisa menyaksikan itu. Diam-diam, tangan Aksa terkepal erat. Dadanya bergejolak. Nggak ada, Om. Laivia menggeleng. Om antar pulang. No. Laivia bisa sendiri, Om. Please. Ponselnya pun berdering. Pada saat itu Mahesa melepaskan tangannya dan membiarkan keponakannya itu mengangkat telepon dari seseorang. Ya, Ma. Bentar lagi Laivia sampai. Padahal, telepon itu bukan dari sang ibu. Melainkan Stefani sahabatnya yang lain. Ia lalu mematikan teleponnya dan melangkah terburu-buru menuju mobilnya. Maaf, Om. Laivia buru-buru. Mahesa tidak bisa lagi menahannya. Lelaki itu berpikir ada masalah di rumah kakaknya dan ia jelas tidak bisa mencampuri. Suasana di rumah itu menjadi canggung. Intan yang benar-benar tidak tahu apa-apa juga merasa bingung. Widya, wanita itu langsung menatap ke arah Aksa yang juga menatapnya. Mereka seperti terhubung. Tidak lama setelahnya, terdengar teriakan-teriakan tetangga yang membuat semua orang yang ada di dalam rumah mewah itu beranjak dari tempatnya. Kecelakaan. Kecelakaan. Anggun yang pertama kali sampai di jalanan depan kompleknya langsung bertanya pada salah satu tetangganya yang hendak berlari menuju lokasi. Ada apa, Pak? Kecelakaan, Bu Anggun. Mobil Honda Civic warna hitam. Di perempatan jalan keluar komplek kita. Dek. 8. Aksa yang mendengarnya langsung melangkah berlari dari teras rumahnya. Jantungnya memacu bukan main. Ia tahu bagaimana watak dari perempuan yang sedang dikhawatirkannya itu. Gadis itu selalu terburu-buru dan ceroboh dalam bertindak. Sesampainya di sana, kekhawatirannya benar sudah. Mobil yang menabrak tiang sampai bodi depan mobilnya hancur itu milik Laivia. Kejadiannya begitu cepat. Orang-orang mulai berkerumun tapi tidak ada yang berani mengeluarkannya. Aksa langsung membuka pintu mobil yang berasap tersebut. Mendapati Laivia yang sudah tidak sadarkan diri dengan kepala yang berdarah. Laivia. Diraihnya tubuh ramping itu dari kursi kemudi dan menggendongnya menuju taksi yang sedang parkir. Wake up, Laivia. Namun tidak ada respon sama sekali. Tolong ke rumah sakit, Pak. 9. Tolong, Mbak. Tolong adik saya, ucap Aksa begitu sampai di IGD rumah sakit. Lelaki itu langsung merebahkan Laivia di atas berangkar yang langsung didorong masuk. Kronologinya seperti apa, Pak? Tanya salah satu staf perawat pada Aksa. Adik saja kecelakaan. Sepertinya terjadi trauma di kepalanya. Tolong segera tangani. Baik, Pak. Kami akan melakukan yang terbaik. Laivia segera ditangani. Semua pemeriksaan standar dari keadaan umum Laivia dan pemeriksaan penunjang lainnya. Sedangkan Aksa tetap ditanyai untuk beberapa hal dan segera mengurus administrasi pendaftaran. Selesai mengurus semuanya, lelaki itu menghubungi salah satu kaki tangannya. Bawakan saya mobil ke rumah sakit harapan kita. Baik, Pak. Hanya butuh beberapa menit saja lelaki yang umurnya tidak berbeda jauh dari Aksa datang untuk memberikan kunci mobil milik lelaki tersebut dan memberitahukan di mana mobil itu terparkir.
Kamu boleh pulang. Baik, Pak. Setelah kepergian orang kepercayaannya itu, Aksa hendak menelepon Mahesa atau keluarganya untuk mengabari di mana lokasi rumah sakit ia membawa Laivia. Namun sial daya ponselnya habis. Ia pun memutuskan untuk memberitahu nanti. Setelah memastikan keadaan Laivia, untuk beberapa lama lelaki itu menunggu dengan cemas. Salah satu staf dokter yang menangani memanggil Aksa untuk memberikan penjelasan. Bagaimana keadaannya, dok? Syukurlah tidak apa-apa, Pak. Mbak Laivia hanya mengalami trauma ringan di kepalanya. Darah itu berasal dari robekan kecil yang terjadi di sana. Luka pada daerah kepala memang cenderung akan mengeluarkan banyak darah walau kecil. Banyak pembuluh darah di sana. Dan Mbak Laivia tidak sadarkan diri karena syok yang dialaminya ketika kecelakaan. Alhamdulillah sudah sadar.